Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Ya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja, apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Nah, setelah saya cek videonya, ternyata itu adalah acara pembekalan kepada peserta program pendidikan pimpinan nasional dan program pemantapan pimpinan nasional 2025. Dan tahu nggak, yang memberi pembekalan materi itu adalah Gibran. Luar biasa memang. Bayangkan saja ya, semua peserta acara itu adalah petinggi perwira TNI dan Polri. Dan yang memberi pembekalan materi adalah Gibran. Wow, luar biasa sekali. Tumben-tumbenan Gibran berani diskusi dengan para petinggi perwira TNI Polri. Itulah yang ada dalam pikiran saya ketika melihat video Gibran pertama kali. Dan jujur ya, awalnya itu cukup membuat saya jadi kagum. Ya, sekarang siapa yang tidak kagum coba? Lawong biasanya kan Gibran ini sering kali diskusi dengan anak SD dan SMA. Kan itu yang selama ini sering dilakukan oleh Gibran. Jadi ketika melihat video Gibran memberikan pembekalan materi kepada para petinggi perwira TNI Polri, ya otomatis itu membuat saya jadi kagum. Nah, tapi tunggu dulu, ternyata ada momen yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu ketika Gibran ini ditanya oleh salah satu perwira TNI lulusan S3 Laksamana Pertama Arif Badrudin. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, terutama di negara-negara non-blok. Bahkan ya, bukan hanya itu, tapi juga disinggung terkait dengan Danantara, fintech, kemudian startup, dan ada lagi artificial intelligence atau AI. Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-bapak semua? Belum? Siap, belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin? Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sangat jelas sekali kan bagaimana Gibran terlihat begitu gelagapan alias kebingungan. Dan akhirnya apa? Akhirnya Gibran ini malah meminta agar apa yang disampaikan oleh perwira TNI itu nanti bisa disampaikan lagi kepada pihak Danantara. Kacau. Lah ini kan lucu kalau menurut saya. Ya ibarat kata pantun, jaka sebung bawa golok, ya nggak nyambung lah.
Nah, dari sini ya, kita semua jadi semakin paham bahwa Gibran ini memang tidak memiliki cukup pengalaman. Bahkan Gibran juga tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab pertanyaan atau masukan dari perwira TNI. Ya, sekarang bayangkan saja ya, pertanyaan apa, jawabannya apa. Masukannya apa, jawabannya apa. Yang bertanya lulusan S3, yang menjawab ternyata S-teller. Nah, tapi meskipun dalam acara pembekalan materi itu Gibran mencoba untuk terlihat berwibawa ya, tapi faktanya apa? Faktanya justru sebaliknya. Gibran malah terlihat kosong kalau menurut saya. Nah, coba gimana kalau menurut kalian? Gibran ini kosong atau enggak? Ya, jangankan untuk menjawab ya, bahkan untuk memahami saran atau pertanyaan saja, Gibran malah meminta pihak lain yang menjawabnya. Padahal ya, status dia adalah sebagai wakil presiden. Bayangkan saja, orang nomor 2 di Indonesia. Harusnya kan minimal ini bisa memberikan tanggapan atau feedback di luar urusan soal Danantara. Kan harusnya seperti itu. Ya, karena kan Danantara itu posisinya hanya sebagai investor atau sebagai penyedia anggaran. Kan posisinya seperti itu. Padahal ya, dari elaborasi yang disampaikan oleh perwira TNI itu dijelaskan juga mengenai strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, kemudian soal fintech dan artificial intelligence atau AI dan lain-lain. Dan sekali lagi ya, coba kalian bayangkan, perwira TNI tersebut sudah menyampaikan ide dan pertanyaan dengan panjang lebar. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi, Gibran ini malah menjawab dengan sangat-sangat singkat. Bapak sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara. Coba, jawabannya Gibran cuma seperti itu. Lah, ini apa-apaan coba? Malah yang lebih lucunya lagi adalah Gibran ini malah menjelaskan soal hilirisasi, dan hilirisasi. Nah, ini kan gak nyambung. Ampun. Masa ya semua permasalahan, semua persoalan selalu dijawab dengan hilirisasi? Ya, jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan ketika semua peserta yang hadir itu adalah para senior perwira TNI Polri, tapi justru yang memberikan pembekalan materi adalah seorang Gibran. Dan kita semua juga sudah tahu secara pengalaman, Gibran ini memang masih belum cukup matang. Bahkan secara usia, Gibran juga masih belum mencukupi untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Jadi sudah sangat jelas sekali ya, bahwa berdasarkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dijelaskan tuh bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Dan pada saat itu kita semua sudah tahu bahwa Gibran. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman semua, kita sudah menonton sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan dari video tersebut banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Sebelum saya bacakan satu persatu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi informasi selanjutnya. Baik, langsung saja saya akan bacakan komentar pertama dari Citra Sakura mengatakan, makzulkan Gibran, berhentikan Listio Sigit, turunkan BBM, sahkan UUD, rampas aset para koruptor. Komentar selanjutnya dari Sumarsini April mengatakan, Gibran ditanya perwira TNI, jawabannya tak nyambung, memalukan Gibran nol besar. Komentar selanjutnya dari Nur Salam Zulfikar mengatakan, Gibran bersama bapaknya sudah menodai konstitusi yang ada di negara ini. Segera makzulkan Gibran, tak layak wapres, tidak bermutu. Komentar selanjutnya dari Angsa Kucing mengatakan, malu melihatnya sekelas perwira tinggi senior TNI atau Polri berpendidikan S3 bisa-bisanya dipimpin sama anak yang tidak jelas pendidikannya. Komentar selanjutnya dari Eba Suhaibah mengatakan, secepatnya dimakzulkan bukan karena kebencian. Jadi pertanyaannya, kapasitasnya apa? Komentar selanjutnya dari Rachel Husat Soid mengatakan,
Sudah tak bilang toh. Apa yang dijawab kalau dia si Gibran vitanya petinggi-petinggi negara tentang desutu, tentang urusan negara ini, ngerti toh. Ada BRT belum bisa jadi warpres, kok didudukin jadi warpres, bertobatlah gantia sudah matang ilmu tentang ketata nedaraan value ilmu yang matang. Amin. Komentar selanjutnya dari John Boy mengatakan, jadi warpres tidak ada kualitas, segera mundur atau diganti, jangan hanya merugikan negara. Komentar selanjutnya dari Hanadi mengatakan, dari awal naik sudah menabrak aturan, kalau turunnya lewat konstitusi kan masih terhormat. Komentar selanjutnya dari Aryo Sumanto mengatakan, Gibran wajib dimakzulkan secepatnya. Komentar selanjutnya dari Bahalil Babah mengatakan, apakah pantas seorang pengguna narkotik jadi pemimpin negara? Apakah pantas seorang wakil presiden yang pendidikannya nggak jelas dibanggakan untuk memimpin negara yang dimana warga dan bawahannya memiliki status pendidikan yang lebih tinggi? Indonesia parah habis setelah pemimpin oleh biang bohong Jokowi, sampai penerusnya yang nggak jelas. Rusak kalau gak mampu jangan memaksakan, harusnya Gibran mundur dan sadar ya, jangan nyalonkan apapun kecuali jadi pengusaha odong-odong. Komentar selanjutnya dari Neni Suryani mengatakan, apakah para perwira itu sempat berpikir apa yang akan terjadi dan apa yang akan disampaikan Gibran sebagai wakil presiden saat pembekalan? Komentar selanjutnya dari Subandri mengatakan, kalau melihat seorang wapres mestinya presiden malu. Kami upamakan 1:9 dengan presidennya seorang purna jenderal. Komentar selanjutnya dari Uga Rayana mengatakan, anak kemarin sore dibikin wakil kepala negara Indonesia ini kekurangan orang pintar dan pengalaman gimana negara maju. Nurlaili mengatakan, memang harus mundur, nggak bisa kerja. Komentar selanjutnya dari Rahmati Rahim mengatakan, jangan sesali ikan jatuh di aspal. Komentar selanjutnya dari JP Bung Karno mengatakan, sama halnya ditanya mau kemana, jawabannya belum waktunya tidur. Oppo membalas, mantap, kalau mundur Pak Prabowo sukses. Komentar selanjutnya dari Hadi Wibowo mengatakan, lulusan S3 bertanya dengan lulusan SMP Joko Sembung, ora nyambung bos. Komentar selanjutnya dari MR Popeye mengatakan, ya jelas kosong. Blow on, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Berdosalah orang-orang yang menjadikan anak ini wapres. Ya Allah, tolong lindungi negara ini dari pemimpin yang bodoh. Selanjutnya dari Ismoyo Jati Negoro mengatakan, geng raja koruptor Solo harus segera ditangkap. Komentar selanjutnya dari Ismoyo Jati Negoro lagi mengatakan, Gibran memalsukan umur ketika nyalon sebagai wakil presiden dan kini semuanya terbongkar, maka mulai saat ini Gibran harus mundur. Gonol 434 mengatakan, beginilah kalau
para pejabat negara menjadi pengkhianat negara dan bangsanya sendiri. Mereka dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Benar-benar sangat memalukan sekali para pejabat tinggi negara Konoha ini. Komentar selanjutnya dari Siti Kotia Ija mengatakan, parah, kayak gini kok jadi wapres. Gatot mengatakan, hasil kecurangan pemilu 2019, Gibran hasil pelanggaran konstitusi, umur belum cukup, dan pendidikan. Komentar selanjutnya dari Ismoyo Jatinegoro mengatakan, benar-benar terbukti Gibran pelangak-pelongo 200%. Komentar selanjutnya dari Suhadi mengatakan, rusak negara ini jika dipimpin orang yang tidak memiliki pengetahuan atau tidak berkepotensi alias pelangak-pelongo. Rakyat seharusnya dimaksudkan memalukan negara lain, makanya rupiah jadi anjlok. Baik teman-teman, sampai di sini saja komentar yang kita bacakan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.